warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam kebajikan. Halo semuanya. Kenalkan kami dari kelompok 7. Kelompok 7 kelompok apa sih? Putri Keraton. Nyaman wadahnya, manis orangnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin tanyakan mengenai mah. Pertanyaan pertama itu, apa yang dimaksud dengan penyakit mah? Jadi kalau kita bicara tentang mah itu adalah suatu penyakit yang di lambung. Disebabkannya oleh banyak hal. Yang pertama, dia karena bisa disebabkan karena adanya infeksi. Dia bisa jadi menyebabkan mah. Dia bisa disebabkan oleh karena adanya inflamasi di sana. Terus yang ketiga juga bisa disebabkan oleh karena konsumsi obat-obatan pereda nyeri yang berlebihan, itu bisa menyebabkan mah. Karena sifatnya mah, ketika ada iritasi di sana, dia akan menimbulkan rasa sakit. Apakah ada faktor risiko tertentu yang membuat seseorang jadi lebih rentan terkena mah? Oke, kita bicara soal faktor risiko sekarang. Kalau faktor risiko banyak yang bisa menyebabkan terjadinya mah atau gastritis tadi saya bilang. Yang pertama, kalau misal orangnya itu dia sering mengkonsumsi obat-obatan tadi pereda nyeri, maka orang tersebut akan berpotensi lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri. Karena di dalam obat-obatan pereda nyeri dia mempunyai kandungan yang mana sifatnya itu menghambat dari pembentukan pelindung mukosa yang ada di lambung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada remaja-remaja yang suka diet dan makannya telat, itu sangat mungkin terjadi mah di sana karena terjadinya penumpukan asam lambung yang sangat tinggi, pH-nya otomatis makin rendah, makin asam tertumpuk sehingga menyebabkan iritasi pada bagian lambung. Yang ketiga, faktor dari gender bisa jadi karena setiap gender itu beda-beda. Gender ini cowok sama cewek, dari siklus hormonalnya saja berbeda. Kalau cewek punya siklus menstruasi, yang mana hormonnya nanti akan terganggu setiap bulannya, sedangkan cowok enggak. Ketahanan lambung pun juga, jadi setiap individu itu berbeda-beda. Terus akhir bisa jadi karena sering mengkonsumsi obat-obatan yang antibiotik untuk pereda nyeri. Jadi antibiotik itu bisa menyebabkan gastritis juga, tapi sifatnya adalah erosif. Apakah pola makan yang tidak sehat seperti stres atau faktor psikologis bisa memicu munculnya mah? Tadi sudah saya sebutkan kalau misalnya mah itu bisa terjadi karena obat-obatan, kemudian juga karena telat makan. Karena kalian menganggap itu sebagai suatu kejadian yang bisa menyebabkan mah, jawabannya adalah tidak bisa. Karena yang pertama tadi karena faktor telat makan. Akibat telat makan maka akan terjadinya penumpukan lemak, akan terjadi penumpukan asam lambung yang sangat tinggi sehingga dapat mengiritasi lambung. Kemudian kalau misalnya kalian ngobrol soal gender, itu juga bisa menyebabkan terjadinya gastritis karena seseorang itu dia bakal bisa terjadi yang namanya kelainan hormonal. Jadi pada cewek, pada cowok, kalau akibat penumpukan stres yang terlalu tinggi, maka dia akan menyebabkan peningkatan produksi dari asam lambung tadi yang bisa mengiritasi lambung tentunya. Jadi faktor-faktor yang ditanyakan tadi dua, jawabannya bisa ya, karena masalah gender ataupun masalah dari konsumsi obat-obatan ataupun dari
keteraturan pola makan. Psikologis juga berpengaruh ya. Psikologis juga berpengaruh Ya, karena psikologi tadi berpengaruhnya pada gangguan hormonal tadi, utamanya pada cewek. Kalau misalnya hormonnya terganggu, nanti otomatis produksi dari muasa pelindung lambung dia akan terhambat. Ketika itu tidak terbentuk, maka akan terjadi yang namanya iritasi di lambung. Kan judul makalah kami ini fenomena penyakit mah di lingkungan mahasiswa. Nah, ini kan rumah sakit anggapannya kayak tempat mahasiswa berobat gitu. Ada nggak kasus yang kayak tetangga yang setelah ditanya sama dokter itu kayak faktor penyebab dia jadi penambah itu apa? Kebanyakan kalau pada mahasiswa, khususnya dari pasien-pasien yang datang di sini, 80% pasien mah itu dipegang sama mahasiswa. Ada cewek-cewek dengan tingkat stres yang tinggi, kemudian dengan pola makan yang tidak teratur, kemudian dengan pola diet juga yang tidak teratur. Maksudnya pola diet tidak teratur itu tanpa pengawasan ya. Kemudian stres yang tinggi itu menjadi salah satu juga faktor terjadinya mah di lingkungan. Kalau menurut saya, karena pasiennya rata-rata yang hanya skripsian, dok saya pusing skripsian, sekarang nggak enak, saya mual, saya pengen muntah tapi nggak bisa, pengen makan nggak bisa karena mualnya. Yang terus yang saya rasakan adalah sakit itu adalah keluhan dari mahasiswa yang ada di BTN. Kalau menurut dokter, apakah dokter menyarankan pasien untuk menghindari makanan atau kebiasaan tertentu untuk mengurangi resiko mah? Karena kalau misalnya kita berbicara soal pola hidup, memang kalau pasien-pasien mah itu biasanya kita akan sarankan untuk menghindari makanan-makanan yang sifatnya pedas, asam yang berlebih, kemudian makannya harus juga tepat waktu. Karena tiga ini akan berpengaruh pada produksi dari asam lambung dan juga produksi dari pelindung mukosa lambung. Jadi kita menyarankan ketika dia sudah terdiagnosa dengan gastritis, dia sudah berarti dia harus mau nggak mau dia harus menghindari makan makanan yang pedas, makan makanan yang sifatnya asam, yang mana sifat-sifat makanan ini akan meningkatkan produksi asam dari lambung, dan yang satunya kalau misalnya pedas dia akan mengiritasi dari lambungnya sendiri. Maka kita akan menyarankan untuk mengurangi dulu. Kemudian kalaupun bisa pasiennya harus ya sudah kita akan batasi konsumsi pedas. Kan mah juga terjadi pada laki-laki nih. Apakah kebiasaan merokok atau mengonsumsi alkohol dapat memperburuk kondisi penyakit mah tersebut? Rokok dan alkohol itu dia banyak banget mekanismenya yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada tubuh. Namanya pada rokok dan juga alkohol. Semua Biasanya penyebab utama penyakit mah itu apa sih? Oke, jadi faktor risiko gitu ya terjadinya sakit mah atau dispepsia tadi biasanya karena yang pertama itu kebiasaan faktor makanan gitu ya. Jadi kebiasaan pola makan yang buruk gitu. Itu yang pertama, kebiasaan pola makan yang buruk seperti dia jadwal makannya kacau, tidak teratur gitu kan. Sering mengosongkan perutnya gitu ya. Lalu juga dari kualitas makanan yang dia makan itu juga mengandung bahan-bahan makanan yang meningkatkan asam lambung gitu. Nah, terus juga faktor selanjutnya itu karena misalnya dia tidak memiliki kemampuan untuk meregulasi emosi gitu ya, atau mengatasi stres. Nah, itu. Jadi seorang yang gampang stres gitu istilahnya, atau stres yang berlebihan. Nah, jadi faktor yang kedua ini faktor stres yang berlebihan, yang mana individunya dia kesulitan untuk mengontrol stresnya itu juga bisa dalam jangka waktu panjang itu bisa menimbulkan sakit mah gitu. Jadi itu juga faktor kurang gerak atau kurang olahraga itu juga bisa berpengaruh gitu ya, karena kurang gerak ini ya akhirnya
motilitas atau pergerakan di pencernaan kita, di saluran cerna kita itu menjadi lambat, termasuk juga pengosongan lambung. Jadi lambungnya lambat gitu ya dalam pengosongannya. Apakah ada gejala umum atau gejala khusus yang sering muncul sehingga dapat didiagnosa mempunyai penyakit mah? Iya, jadi gejala-gejala itu dari gitu ya, nyeri perut bagian atas tengah, ya, kemudian kembung, mual, bisa juga disertai reflux atau kembalinya makanan gitu ya. Itu yang paling tapi nggak semua gitu ya, jadi nggak semua mentah, tapi yang paling utama itu nyeri, mual, kembung itu. Kalau gejala mah sendiri itu atau bisa sama atau berbeda setiap individunya? Tingkat keparahannya tentu berbeda gitu ya, cuma yang namanya penyakit tertentu kan pasti punya gejala atau ciri khas gitu ya, ciri khas gejalanya gitu. Jadi ya rata-rata gejalanya ya sama aja, nyeri, mual, kembungnya itu sama, cuma tingkat keparahannya berbeda gitu. Ada yang misalnya nyeri ulu hati aja tanpa kembung juga bisa. Ada yang mual dan kembung yang lebih dominannya dibanding nyerinya juga bisa. Jadi tiap orang itu tentu bervariasi gejalanya. Tapi ketika dianalisis dan dilakukan pemeriksaan fisik, ya rentang jenis-jenis gejala yang dirasakan itu kurang lebih sama. Itu gimana cara membedakan kalau itu mah atau bisa penyakit lain? Misalnya penyakit lainnya apa? Sebenarnya kayak GERD dan lain kayak misalnya penyakit GERD ya, sakit perut, sakit mah dan sakit perut ya. kan mah itu juga sakit perut, kayak tapi di bagian yang lebih spesifiknya aja. Iya, betul. Nah itu cara membedakan itu gimana? Oke, jadi yang lebih mirip gitu ya sakit mah itu tuh dengan GERD gitu kan ya. Dan kadang GERD pun juga disebut orang sakit mah juga gitu. Jadi kita sebut aja sakit mah itu dispepsia ya gitu ya. Jadi biar lebih spesifik gitu ya. Jadi apa bedanya gitu ya? Dispepsia dengan GERD gitu kan. Jadi kalau dispepsia itu gejala umum gitu ya, dispepsia kan disebut dispepsia sindrom gitu kan. Jadi gejala umumnya ya nyeri ulu hati gitu ya, tadi mual, kembung. Nah, lalu kemudian kalau GERD itu dia disertai tambahan gejala yaitu reflux atau kembalinya ke atas gitu ya, makanan ataupun asam lambung gitu. Jadi naiknya asam lambung dari lambung ke esofagus gitu, bahkan bisa sampai ke kerongkongan gitu. Jadi dia adanya reflux itu gitu ya yang membedakan antara GERD dengan dispepsia tadi gitu. Nah, terus gimana dengan sakit perut yang lain gitu. Kalau dispepsia tadi dia atau sakit mah tadi gitu ya, dia nyeri perutnya itu di spesifik gitu di ulu hati kalau kita bilang ya gitu ya, atau di perut bagian atas gitu, atas tengah gitu ya. Jadi kalau perut itu kita bagi 6 kuadran gitu ya. Nah, ya kuadrannya disebut dengan kuadran epigastrium. Nah, jadi kalau nyerinya terfokus pada epigastrium itu, terutama nyerinya itu bertambah ketika ditekan. Nah, kita biasa sebut nyeri tekan epigastrium. Nah, biasa itu sudah kita diagnosis dengan dispepsia tadi gitu. Kalau nyeri perut yang lainnya itu dia gejala nyerinya pun juga beragam. Selain obat-obatan itu tadi, apakah ada kayak alternatif pengobatan lain, kayak terapi atau cara Herbal gitu maksudnya. untuk Jadi membantu? Kalau herbal ya pilihan sih ya gitu ya. Herbal pilihan gitu. Memang ada gitu kan beberapa herbal yang memang dari penelitian itu bisa gitu ya berbukti untuk mengurangi misalnya produksi asam lambung, itu bisa. Cuma Bisa gitu kayak untuk memberi tanah supaya tetap produktif menjalani aktivitasnya. ya jadi ya memang ketika sakit mah itu kambuh gitu ya, itu bisa mengganggu kualitas hidup gitu kan, mengganggu produktivitas gitu ya. Kalau mahasiswa jadinya belajar pun nggak fokus ya kan. Nah, maka sarannya adalah ya jangan sampai kambuh mahnya gitu. Jadi ya dijaga tadi gitu ya, dijaga
pola makannya, kontrol stresnya gitu ya, terus olahraga yang rutin gitu, cukup istirahatnya, itu betul-betul pola hidup sehatnya itu diterapkan sehingga dia nggak kambuh mahnya. Dan ketika misalnya dia kambuh mahnya, maka dia juga mesti punya bersimpanan obat lah istilahnya gitu ya, punya setidaknya menyimpan antasida lah gitu. Jadi ketika kambuh ya langsung diminum aja antasidanya gitu. Dan ketika misalnya dengan antasida itu masih belum bisa teratasi gitu ya, maka segera periksa ke dokter gitu, segera pergi ke layanan kesehatan. Terus mah ini bisa menyebabkan depresi jika tidak diobati dengan benar. Iya betul. Jadi ya sakitnya ini jika tidak diobati dengan benar betul bisa komplikasinya biasanya ya tadi ke perlukaan gitu ya, perlukaan di lambungnya atau saluran cerna ya, bisa menjadi ulkus misalnya gitu kan. Ulkus tuh ibaratnya ya kayak terluka lah gitu ya, ya kayak semacam sari, kalau kita di mulut tuh kayak sariawan, nah tapi kayak sariawan tuh kayak di lambung gitu. Nah sariawan di mulut aja kan sakitnya luar biasa ya, nggak ada asam tuh di mulut kita kan sakitnya, apalagi kalau di lambung tuh dia otomatis tuh mengeluarkan cairan asam, apalagi sampai cairan asamnya berlebih dan itu luka. Jadi bayangin ada luka, kalian siram tuh misalnya sama jeruk nipis, nah kayak gimana sakitnya gitu kan. Nah itu jadi sesakit itu kalau sampai jadi ulkus gitu. Dan ya tadi antara sakit mah dengan stres itu tuh dia kayak timbal balik, hubungan timbal balik. Stres bisa menyebabkan dispepsia atau sakit mah. Ya sakit mah juga bisa menyebabkan stres gitu ya. Kalau sakit mahnya terus menerus gitu ya, kambuhan kan gimana nggak stres gitu. Jadi ya saling timbal balik gitu. Maka kedua-duanya ya harus dikelola dengan baik supaya tidak menjadi lingkaran setan gitu ya pada akhirnya. Dan juga tadi selain luka, yang mana luka itu juga bisa berdarah kan tentunya, dan kalau dia berdarah ya akhirnya nanti bisa BAB-nya jadi BAB hitam gitu. BAB hitam atau perdarahan gitu ya pada saluran cerna ya bisa menyebabkan anemia gitu ya. Jadi bisa luka, perdarahan, bisa infeksi juga gitu ya. Jadi kritis tadi. Kalau sudah komplikasi itu gimana cara mengatasinya? Dibawa ke rumah sakit. Ya diobati di rumah sakit gitu ya. Terus ada dampak panjangan yang ditimbulkan oleh penderita penyakit mah jika tidak ditangani dengan cepat. Iya. Jadi dampak jangka panjangnya ya tadi penurunan produktivitas gitu ya, penurunan kualitas hidup gitu kan. Terus tadi menimbulkan stres berkepanjangan gitu ya. Lalu kemudian juga bisa tadi menimbulkan komplikasi dalam jangka panjang. Penanganannya tuh sesuai tingkat keparahannya atau Sudah. Jadi tiap individu ya tentu beda-beda. Makanya banyak jenis obat mah gitu ya. Dan ya meskipun tadi gitu ya si A, si B, si C sama-sama sakit mah, tentu obatnya bisa jadi nggak sama. Jadi ya tergantung kondisi masing-masing individu. Jadi makanya kadang dokter ngasih obatnya itu beda-beda karena ya tergantung kondisi individunya itu tadi. Izin bertanya Kak, kapan pertama kali Kakak merasakan gejala mah? Pertama kali kena mah gitu kan. Itu kalau nggak salah waktu SMA, pas awal-awal kelas 1 SMA gitu. Dari mah itu gejala apa saja yang Kakak rasakan ketika mahnya kambuh? Gejala Itu kayak sakit perut tuh kayak perih gitu, abis itu kayak mual-mual, kemudian ya sakit perut kayak gitu lah. Dari itu apakah faktor pemicu yang menyebabkan mah Kakak kambuh tuh karena apa? Karena tuh biasanya pola makan sih, pola makan yang nggak teratur gitu kan, itu jarang makan, itu bisa menyebabkan memicu mah kambuh. Kemudian mungkin makan makanan yang
memicu kambuh, misalnya kayak makanan pedas itu kan sering jadinya kena mah gitu sering. Untuk penanganannya biasanya kakak melakukan apa supaya mahnya mereda gitu? Minum obat sih, minum obat makan sebelum makan. Itu kan biasanya kalau mah itu kan perut itu kayak perih, kayak sakit gitu kan. Jadi biasanya untuk mereda nyerinya itu misalkan botol kan, habis itu air panas dimasukkan, habis itu ditaruh di sini. Itu tapi itu cuma meredakan nyeri aja sih, biar nggak terlalu sakit. Untuk kakak, apakah ada saran atau tips untuk orang-orang yang belum terkena mah? Ini sih jaga pola makan kan, karena kalau pola makan yang nggak teratur atau misalnya jarang makan itu bisa menyebabkan mah. Habis itu makanan hindari makanan yang dapat memicu asam lambung, misalnya kayak makanan yang pedas-pedas. Habis itu misalnya ini minuman yang tinggi kafein, misalnya kayak kopi, nah itu dapat memicu mah. Itu sama pola jangan terlalu begadang gitu sih. Jadi dampak apa yang kakak rasakan dalam kehidupan sehari-hari ketika terkena mah? Dampaknya ya. Paling misal kalau mah kambuh itu kan misalnya lagi beraktivitas, nah itu mengganggu aktivitas sih. Misalkan lagi di kelas misalnya tiba-tiba mah kambuh itu kan jadi nggak fokus gitu. Jadi sih Kita sudah mau menjawab ya